Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal khadirun wal khadirat, jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita meresponnya atas nikmat itu dengan mewujudkan dan juga menghadiri atas apa yang menjadi undangannya, yaitu melaksanakan sholat subuh. Kita tunaikan sesuai dengan anjuran yang menekankan kita untuk berjamaah. Kita patuh. Mudah-mudahan hadir kita untuk mencari ridhonya senantiasa diberikan catatan termulia di hadapannya. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang diberkahi Allah, pada kesempatan pagi ini kita masih membahas tentang jin-jinan, jin-jinan. Karena awal untuk ini kita masih bergelut atau pembahasan materi ini insya Allah masih berkesinambungan untuk membahas bagaimana makhluk gaib yang nama jin ini. Ya, yang kita angkat pada kesempatan pagi ini adalah apakah manusia itu bisa memanfaatkan atau memperalat jin. Nah, ini yang perlu kita pahami, karena terus terang pertanyaan seperti ini tidak jarang muncul di masyarakat. Ya, orang itu mampu menguasai jin, mampu melihat jin, mampu memerintah jin. Apakah itu benar? Sehingga kita kembalikan kepada kita, ada enggak yang mampu menguasai jin? Ada enggak yang bisa mendatangkan jin? Adakah yang bisa melihat jin? Nah, kalau kita perhatikan bagaimana ayat-ayat dan juga hadis-hadis Rasulullah, tentu yang hanya mampu menguasai dan memperalat jin sebagaimana Allah firmankan itu adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ini sudah tidak diragukan lagi, karena Allah sudah menjelaskannya. Demikian juga nanti ada para ulama yang menjelaskan dua sosok seorang nabi dan rasul, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Walaupun nanti atas kesadarannya bagaimana Nabiullah Muhammad itu mengakui akan doa Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ya. Ayat yang disampaikan oleh Allah ini terdapat dalam surat Shad. Ya, surat Shad itu surat ke-38 ayat 35. Di mana Nabiullah Sulaiman, Nabiullah Sulaiman ini pernah berdoa, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sulaiman berkata, ya Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan
yang tidak diberikan kepada seorang pun selainku. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Sesungguhnya Engkau Maha menganugerahi. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabiullah Sulaiman untuk pengakuan dirinya akan kesalahan. Sehingga para nabi ketika melakukan kesalahan langsung tobat, langsung minta maaf. Tapi yang menjadi permasalahan di sini, apa yang menjadikan kesalahan Nabiullah Sulaiman sampai mengatakan Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Sementara para nabi diantaranya ya Nabi Ibrahim pun juga pernah melakukan kesalahan. Kesalahannya jelas. Kemudian Nabiullah Musa pernah melakukan kesalahannya jelas. Ya Nabiullah Adam, apa kesalahannya dulu? Melanggar makan buah kuldi itu. Kemudian Nabiullah Musa pernah memukul orang sampai meninggal. Ini minta maaf dan berdoa dan bertobat. Lah Nabiullah Sulaiman alaihissalam kesalahannya apa? Secara kesalahan yang asli tidak didapati. Tapi kesalahan inilah yang mengangkat Nabi Sulaiman itu derajatnya ditinggikan oleh Allah. Kesalahan yang dimaksud adalah Nabi Sulaiman memohon kepada Allah kuda yang itu difungsikan untuk mengingat akan kebesaran Allah. Itu dianggap sebuah kesalahan. Sehingga ya, hal inilah yang bisa dan mampu mengangkat diri Nabi Sulaiman, diangkat derajatnya, ditambahi keilmuannya ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Tiada salah beliau bertobat. Nabi Muhammad pun juga demikian ya, sampai Rasul ditanyakan oleh Aisyah, Rasul, paduka ini dosanya sudah dimaafkan, baik yang lalu dan yang akan datang itu dimaafkan. Tapi kenapa paduka sholat malam saja sampai kakinya bengkak? Apa jawab Rasulullah? Afala akun abdan syakura? Tidak diperkenankan untuk menjadi hamba yang bersyukur. Ini Rasulullah selalu istighfar, walaupun kesalahan-kesalahannya itu tiada gitu. Tapi kita salah istighfar. Artinya memang salah gitu loh. Kita tuh banyak melakukan kesalahan walaupun kecil-kecil. Tapi permintaan maaf itu senantiasa kita ungkapkan dalam lisan kita. Habis sholat tadi salam langsung apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ampunilah aku. Ini memang kesalahan nyata. Tapi kembali kepada Nabi Sulaiman ya, beliau ini tidak mendapati dan juga tidak ditemui sebuah kesalahan. Tapi beliau ya, tetap meminta maaf kepada Allah, yang inilah menjadikan dirinya mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ya dalam doanya ini dikabulkan oleh Allah. Ya. Sehingga ayat selanjutnya tetap surat As-Sad ayat 36. Fasakharana lahu riyaha tajri bi amri ruhaan haitsu asaba. Maka aku tundukkan baginya apa yang ditundukkan oleh Allah, riha, angin yang menghembus dengan perintahnya ya, yang menghembus dengan perintahnya kemana saja yang dikehendakinya. Ini mukjizat Nabi Sulaiman bisa menguasai angin. Nah, kemudian ayat berikutnya 36, 37.
wasyayatin kullah bana'in wa ghawwas, dan juga aku tundukkan setan-setan yang semuanya itu ahli bangunan, wa ghawwas, dan juga ahli penyelam. Jadi arsiteknya para jin ya itu dikuasai oleh Nabi Sulaiman dan diperalat oleh Nabi Sulaiman membangun ya gedung-gedung, kemudian menciptakan sebuah lempengan-lempengan yang indah-indah. Itu Nabi Sulaiman memerintah kepada jin-jinnya ya. Kemudian wa ghawwas, dan ahli penyelam. Lah menyelam kemana? Menyelam ke dasar laut, kemudian mengambil mutiara-mutiara yang ada dalam lautan itu, dikeluarkan dan diberikan kepada Nabi Sulaiman. Yang kedua, mampu menguasai jin. Wa akharina muqarranina fil aswad. Demikian juga jin-jin yang lain, yang pembangkang, setan-setan itu yang terikat ya, dalam satu ikatan yang kuat. Artinya setan-setan itu yang durhaka diikat ya, itu tetap dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Tapi kenapa kok diikat? Agar ya setan-setan yang durhaka ini tidak bisa mengganggu ya terhadap setan-setan yang lain ketika bekerja, sehingga terikat. Tapi ini di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Ini sebagai ayat akan pengakuan bahwa Nabi Sulaiman itu mampu menguasai, memanfaatkan, dan juga memperalat jin. Mukjizat yang kedua, mampu menguasai setan-setan atau jin-jin. Lalu yang ketiga dalam surat yang lain, nah surat An-Naml ayat 27. Wa khusira li Sulaiman junudahu minal jin wal ins wa tayr fahum yuzauna wa hum yuzauna. Nah ini, fahum yuzaun. Ini surah An-Naml ayat 27 di mana dikumpulkan untuk Nabi Sulaiman bala tentara dari kalangan jin dan kalangan manusia dan kalangan burung-burung, dan mereka itu fahum yuzaun, mereka berbaris dengan tertibnya. Mereka berbaris dengan tertibnya. Jadi Nabi Sulaiman pun juga menguasai bala tentara dari kalangan jin dan juga kalangan burung-burung itu. Nabi Sulaiman kuasai, Nabi Sulaiman mampu memuatkan dan memperalat semua yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nyata bahwa realita telah ditunjukkan dalam ayat-ayat yang mampu menguasai jin, angin, ya, kemudian burung-burung dan hewan-hewan yang lain. Itu adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Selanjutnya juga Rasulullah. Ya, Rasulullah dalam satu kisah hadis, ketika Rasul itu sholat di masjid, tahu-tahu ada setan yang mengganggu. Setan mengganggu. Kalau dalam pembahasan ya dulu ketika ada 18 macam, bagaimana sih setan itu bisa menembus dan mengganggu manusia? Itu diantaranya ketika sholat, kemudian sop tidak rapi, tidak rapat, bagaimana reaksi setan? Masuk itu ikut sholat apa mengganggu? Mengganggu. Dan ini kami cantumkan dalam buku ini ya, Ruqyah Syariah, terapi menurut Al-Quran dan Sunnah. Di sini kami jelaskan juga tentang bagaimana jin itu, setan itu, kemudian iblis. Nah, ini dalam buku ini. Kemudian balik ketika Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat, lalu diganggu oleh setan. Maka apa reaksi Rasulullah? Rasul menangkapnya. Ditangkapnya, dicekik sampai mengecil,
kemudian tangan Rasulullah terjilat lidahnya, kemudian terasa dingin. Ya, terasa dingin. Apa angan-angan Rasulullah? Setan yang mengganggu ini aku tangkap, tujuannya besok pagi aku ikat ke tiang agar anak-anak bisa menyaksikan. Kira-kira kalau anak-anak menyaksikan jin gimana? Dikai tulinan apa diidik-idik? Ya ruami nanti itu kalau terjadi. Ternyata ingat, Rasul sadar bagaimana doa Nabi Sulaiman, qala rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wahabli, dan anugerahkanlah kepadaku mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, satu kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun sudahku. Nabi Allah sadar. Jadi kerajaan untuk menguasai jin itu cukup Nabi Sulaiman. Tapi seandainya Nabi itu pingin, insya Allah ya juga di asisi oleh Allah. Tapi apa? Gitu. Apa? Ya, itu sudah dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Apakah kita ingin menyaingi untuk minta kepada Allah seperti Nabi Sulaiman? Tidak. Nabi sadar, sudahlah, kata-kata itu memberikan sebuah bingkaian yang khusus, bahwa ini khususia yang Allah berikan kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Tapi Nabi ya untuk satu contoh dan beberapa contoh itu memang bisa ya masuk ke alamnya jin. Dulu juga saya sampaikan semalaman, Nabi itu ya para sahabat bilang kehilangan Rasul. Demikian juga mereka ada berpendapat, ada yang bilang Rasul telah dibunuh. Padahal pertemuannya waktu malam. Kemudian pagi Rasul jumpa, berjalan di hadapan para sahabat. Para sahabat bilang, Rasul, kemanakah paduka semalaman? Ternyata Rasulullah diajak ya untuk masuk ke alam jin dan membacakan Al-Quran. Yang ketika jumlah yang menyimak tentang Al-Quran yang dibacakan Rasulullah di kalangan alam jin itu adalah nafar. Nafar itu jumlahnya 3-9. Sehingga para ulama mengatakan 9 orang yang ikut mengikuti terhadap bacaan Al-Quran yang dibacakan Rasulullah SAW dalam surah Al-Ahqaf itu. Nah ini dari paparan pertanyaan pertama, apakah manusia itu bisa memanfaatkan atau memperalat jin? Pertanyaan ini terjawab, itu cukup 2 sosok Nabi, yaitu Nabiullah Sulaiman alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini yang pertama. Sehingga dari sini sekarang pertanyaan yang kedua, apakah selain Nabi Sulaiman dan juga selain Nabi Muhammad SAW itu juga bisa, juga dapat menguasai dan juga memperalat jin? Nah ini yang juga kita akan bahas, kita akan telaah, sehingga nanti letaknya di mana. Nah, kadang-kadang kita itu ya seringkali kan kita dapati orang yang kebal bacok, ya kebal fisiknya, dikelindes mobil, kemudian dikeroyok sekian banyak orang-orang, kemudian tak babak belur sama sekali. Nah, ini apakah mereka itu mampu menguasai jin atau memperalat jin? Orang-orang yang mampu masuk ke hutan, kemudian berhadapan dengan genderuwo, berhadapan dengan pocong, kemudian pocong diajak dialog, kemudian orang yang bisa menangkap jin lalu dimasukkan kemana? Botol. Nah ini kan, nah ini seperti apakah itu loh? Nah,
kemudian aku mampu beneran gitu. Ya. Nah, oleh karena itu terus terang ya, tidak ada dalil dan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang manusia seperti kita ini mampu memanfaatkan dan juga memperalat jin. Ya. Namun di dalam pertanyaan berikut, ketika berkenaan dengan pertanyaan yang muncul itu terhadap diri selain Nabiullah Sulaiman alaihissalam dan juga Nabi Muhammad SAW, tidak terdapat ayat Al-Quran maupun As-Sunnah. Tentu hal ini menjadikan sebuah hal yang ya tanya-tanya. Padahal realita di lapangan seperti itu. Oleh karenanya, di sini kami mengambil beberapa pendapat para ulama, ya, pendapat para ulama ketika menelaah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml yang tadi sudah saya bacakan, wa khusira li Sulaiman junudahu minal jin wal insi wat thair fahum yuzaun. Kemudian di ayat berikutnya surat Saba itu surat 34 ayat 12. Wa li Sulaiman ar-riha wuduha syahrun wa rawahuha syahrun, dan aku tundukkan pula kepada Nabi Sulaiman angin yang perjalanan paginya itu seperti 1 bulan, perjalanan sorenya seperti 1 bulan. Wa asalna lahu ainal qitr, dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Minal jin, dari kalangan jin, may ya'mal baina yadayhi, ya, orang yang bekerja di hadapan Nabi Sulaiman, bi'idni rabbihi, dengan izin Rabbnya. Wa may yazi minhum an amrina, siapa yang membangkang dari kalangan jin itu atas perintah kami, nudzikhu min adzabis sa'id, aku akan rasakan kepada mereka yaitu azab yang sangat-sangat berat, neraka sa'ir. Ya, dari ayat ini terdapat isyarat bahwa Nabi Sulaiman mampu memanfaatkan dan memperalat jin itu adalah sebuah interpretasi. Ya, sebuah interpretasi artinya Nabi Sulaiman mampu memanfaatkan dan juga memperalat jin itu bukan karena wirid. Ketika nyuruh jin, nyuruh setan, diwiriti dulu. Ya. Juga bukan karena ada sesuatu yang aku datangkan dengan cara memberikan makan. Jadi bukan seperti dukun. Ya. Bukan seperti dukun masuk kamar dulu, kemudian di situ semedi, kemudian menyalakan menyan, kemudian khizibnya dibaca. Tidak seperti itu Nabi Sulaiman. Tapi ini merupakan anugerah ilahi. Anugerah ilahi yang merupakan mukjizat dan sudah barang tentu. Artinya tidak repot lagi untuk memanggil jin itu. Dan ini Allah yang menundukkan dengan izinnya. Allah yang langsung menundukkan dengan izinnya. Ya. Makanya redaksi wasakharna lahu, dan aku tundukkan kepadanya. Langsung berjalan secara mulus tanpa ada kendala. Ya, kalaupun toh nanti ada yang merusak dari jin-jin itu, diikat agar apa? Tidak mengganggu atas perjalanan para pekerja dari kalangan jin itu. Makanya ketika kita itu naik kendaraan apapun yang kita tumpangi, sepeda motor, mobil, ya, doa kita apa? Subhanalladzi
sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Pakai lafaz sakhkhara. Dan redaksi Al-Qur'an tadi juga wasakharna lahu. Doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana, ya Rabb, Engkau Maha Suci yang telah memperjalankan kendaraan ini. Tuh. Jadi kendaraan yang kita tumpangi itu berjalan atas izin Allah. Sehingga jangan sampai menyombongkan diri bahwa kendaraan yang kutumpangi adalah hasil karya saya. Allah memperjalankan dengan upaya yang semaksimal bagaimana kendaraan ini bisa jalan. Kita cek dulu apakah ada sesuatu yang rewel. Mungkin sepeda motor businya rusak ataukah masih jalan. Kalau jalan, maka alhamdulillah berarti kita sudah berusaha untuk memperjalankan ini atas izin Allah. Kalau ada yang tidak beres, maka tidak akan mungkin untuk bisa jalan. Itu atas pengecekan upaya dari kemampuan kita. Bahasanya kendaraan Allah yang memperjalankan semuanya itu, kita tidak boleh melepas atas doa, pengakuan kita bahwa semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Redaksinya sama. Ya. Sekarang beberapa pendapat ulama, yang pertama, ya, Syekh Syihabuddin Mahmud Al-Alusi, seorang pakar tafsir yang beliau ini cenderung ke faham sufi. Ya, beliau mengatakan bahwa ketika menafsirkan doa Nabi Sulaiman alaihissalam, yang hak atau yang benar itu adalah penundukan jin yang pasti untuk Nabi Sulaiman itu bukan sebuah bacaan wirid-wirid tertentu ketika akan mendatangkan jin itu, dan juga bukan merupakan olah jiwa yang harus konsentrasi dulu untuk bagaimana aku, kata Nabi Sulaiman, bisa mendatangkan jin-jin itu. Tidak perlu semedi. Ya, kalau paranormal, dukun, ya banyak kan yang semedi dulu. Makanya ya maaf, ya, di lapangan itu rata-rata gini, ketika datang ke dukun, kemudian diantaranya loh ya, ketika kita memperoleh jawaban, dukunnya itu biasanya tunggu dulu, dia masuk ke kamar, tanya kepada jimat itu. Lah kamar ini tidak boleh dimasuki oleh siapapun, khusus. Ini rata-rata gitu. Nah kemudian tanya kepada jimat itu, ya, tertatanya nih kan ya, Mbah, ini ada pasien, ya, dia butuh untuk, ya, atas kehilangan uang sekian juta itu, di mana uangnya dan diambil siapa. Itu pakai alat. Ya, pakai alat kemudian ada jawaban. Jawabannya itu bisa jadi hanya langsung terdengar di telinga, bisa jadi langsung gemeleger. Nah ini yang pola gitu, pola. Ya, jawaban seperti itu baru kalau ada jawaban kemudian diberikan kepada pasien tadi. Ya, diberikan kepada pasien. Uang Anda hilang, diambil A, B. Rata-rata yang ngambil jawaban dari jin itu enggak jelas. Ya, diambil tetangga jenengan sendiri, wis ngarani tonggo. Ya, padahal jinnya itu kan harus tanya dulu. Jinnya ngecek, kalaupun itu beneran. Ketika tanya ke jin, jinnya itu ngecek, hilang di daerah mana. Nggak bisa jin itu langsung kemampuan cos peleng, oh ini yang ngambil. Harus ngecek dulu. Nah, seperti manusia itu, intel-intel polisi, intel-intel tentara, kalaupun toh ada sepeda hilang, ya kemudian ini penembakan yang sekarang masih ruwet untuk membahas itu kan dicek dulu. Ya pengecekannya kan harus valid, kemudian ada bukti CCTV,
Nah itu dicek dulu, nggak bisa langsung coplos saya menuduh si A, si B. Jin pun juga gitu ngecek. Hilangnya di mana? Dicari oleh jin. Hilangnya jam berapa? Nah ini tek di sana, tanya ke jin situ. Nah tanya jin yang menduduki lingkungan itu. Karena Allah tidak memberikan kekuasaan dan kemampuan jin untuk langsung bisa menjawab. Jadi tanya ke lingkungan situ, jinnya siapa, adakah jin yang tahu. Nah ini, jadi lingkungan itu kan banyak jinnya itu loh. Nah kemudian yang sulit nanti itu, yang sulit kalau sudah sekian waktu, ya, jin akan sulit untuk menjawab. Itu kalau benar. Tapi rata-rata jin itu dusta, sehingga jawabannya sembarangan. Makanya jangan percaya kepada dukun. Nah ini teknis. Adapun yang kedua bisa jadi gini, diam dulu, langsung dapat jawaban disampaikan kepada pasien, tidak perlu masuk ke kamar. Nah ini kadang-kadang wirid, kadang-kadang jimat yang dipakai langsung, seperti cincin. Nah ini kalau seperti cincin ini langsung jimatnya. Makanya dulu saya sampaikan, ada orang ya daerah barat sana jalan ke Sidoarjo, tak tahu arah, ternyata dia tahu, tanya kepada jinnya itu yang ada di Ake itu, ya kemudian nanya, Pak, kok jenengan bisa tahu Sidoarjo, padahal bapak belum pernah ke sini. Nah aku tanya kepada ini Google Map. Jinnya jawab. Nah ini model-model seperti itu yang tidak asing gitu loh, tidak asing. Tapi kalau belum tahu seakan-akan, dia punya kemampuan lebih, dia mampu menguasai jin. Nah, ini pakai yang macam-macam itu. Ya. Nabi Sulaiman lagi-lagi itu adalah merupakan karunia ilahi yang secara otomatis. Ya, tidak perlu pakai upaya-upaya lagi. Nah, kemudian yang kedua, pendapat Imam Ibnu Taimiyah membagi manusia itu menjadi 3. Siapakah mereka itu yang bisa menguasai jin? 1. Kalaupun toh ada manusia yang mampu menguasai jin, dengan tujuan dikuasai itu adalah untuk tetap beribadah kepada Rabb, untuk tetap patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak untuk yang tidak baik, maka itu merupakan waliullah yang utama. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian pendapat yang kedua, kalaupun toh ada manusia yang menguasai jin dengan tujuan yang mubah saja, ya tujuan yang mubah, tidak untuk kejahatan, ya pokoknya yang penting saya biasa mau tak mau bisa menguasai jin, kemudian tujuannya untuk yang baik-baik, artinya yang wajar-wajar saja. Ini termasuk waliullah yang levelnya di bawah sedikit daripada level wali yang pertama tadi. Yang ketiga, kalaupun toh ada orang yang mampu menguasai jin, ya, tetapi jinnya itu untuk diminta diperalat dalam rangka yang jahat, maka ini adalah manusia yang durhaka kepada Allah. Ya, manusia yang durhaka kepada Allah. Rata-rata orang-orang itu bisa menguasai jin, bisa menguasai setan. Fungsinya apa? Digunakan apa? Untuk melayani pasien. Yang kedua juga kadang untuk melayani sakit hati. Ya, melamar ditolak, dukun bertindak. Nah ini ternyata yang nggak baik-baik gitu loh, yang buruk-buruk, yang jahat-jahat, kemudian untuk membunuh si A, ya, untuk menyakiti si A. Ini juga ya bahasanya itu juga macam-macam, ada kriteria. Kalau nanti itu diminta untuk membunuh, menghabisi nyawa si A, itu juga bertingkat-tingkat harganya. Ya, kalau mau sekian juta ini langsung mati, puluhan juta. Kalau nanti itu matinya sekian tahun, tapi jin menggoda terus,
turun. Kalau hanya untuk penyakit biasa, harganya murah-murah. Itu level-level yang ya terjadi di masyarakat itu. Karena mereka menguasai jin itu untuk durhaka. Lah sebetulnya kalau tadi itu adalah untuk kebaikan, itu level waliyullah luar biasa menurut Imam Ibnu Taimiyah. Tapi kalau untuk dur'a, untuk kejahatan, punya toyol, punya jin, kemudian untuk pesugihan yang sudah kita bahas dulu, itu adalah mengambil hak orang lain. Ya, kemudian diambilnya menjadi kaya raya. Ini adalah durhaka. Yang sebenarnya itu adalah bukan dia, bukan orang itu yang menguasai jin, tapi jinlah yang menguasai manusia. Jelas itu. Ya. Bukan manusia yang menipu jin, tapi jin itu yang menipu manusia itu. Ini sehingga kita sangat-sangat jelas gitu loh. Di dalam ayat Al-Quran surat jin sendiri, surat 72 ayat 6 itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innahu kana rijalum minal ins, dan sesungguhnya ada kalangan laki-laki. Ya, walaupun ayat ini berbicara laki-laki, tapi juga ada kalangan wanita. Dan sesungguhnya ada di antara kalangan laki-laki dari golongan manusia, ya'udzunah birijalim minal jin, mereka minta perlindungan, minta bantuan kepada jin. Ternyata apa jawabannya? Fazaduhum rohaqa, maka justru jin itu menambahkan mereka sebuah kesesatan, sebuah dosa. Oh, kalau orang yang minta bantuan kepada jin dibuat untuk ya karu-karuan tadi, membantu orang ketika kehilangan barang, membantu orang ketika orang itu pingin menyakiti orang lain, membantu orang pingin membunuh orang lain, ini justru adalah menambah dosa. Dan mereka tidak merasa bahwasannya jin itulah yang menguasai, bukan manusia. Kenapa? Setiap manusia yang pingin memperalat dan menguasai jin itu harus ada persyaratan yang diminta oleh jin. Persyaratan yang diminta oleh jin. Tidak gampang, tapi harus menggugurkan akidah. Di antara yang paling kejam, yang paling jin itu seandainya taatnya luar biasa, itu sampai-sampai naudzubillah. Al-Quran, ya Al-Quran ini lembarannya diambil, kemudian ditaruh dalam WC, dipipisi atau diinjak. Ini yang paling durhaka dan paling murka. Jin kalau sudah seperti itu menuruti apa keinginan manusia. Jadi syaratnya diberikan dulu, jin baru mau. Nah, ini pun juga jin itu menipu itu. Nah, manusia terkuasai seakan-akan jin yang mampu. Ya. Seakan-akan berarti kita sendiri gitu loh. Manusia sendiri yang telah terkuasai dan tertipu oleh jin itu. Nah, ini ayatnya semakin jelas. Makanya dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 43, Allah mengatakan, "Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaiton ma kanu ya'malun." Nah, ini kenapa ya? Kenapa manusia itu tidak tunduk, tidak tawadhu kepada Allah ketika datang kepada mereka sebuah kemelaratan, sebuah musibah. Artinya hendaknya orang itu ketika ditimpa musibah, ya, uang hilang, penyakit terus menimpa, anak sakit-sakitan diuji dan lain sebagainya. Ketika ditimpa oleh Allah seperti itu, tadarra'u, hendaknya merendahkan diri untuk menengadah kepada Allah. Walakin qasat qulubuhum, tetapi ada saja di antara kalangan manusia itu ketika teruji berat dirinya, keluarganya,
justru hati mereka semakin keras, nggak terima, meninggal langsung menuduh gara-gara si A. Kecelakaan yang berat gara-gara si A. Ini hatinya keras. Wa zayyana lahumus syaiton. Nah ini ternyata apa? Tuduhan-tuduhan itu tidak dikembalikan kepada Allah. Ternyata setan datang ke dukun. Untuk siapa yang menyakiti nanti aku balas. Ternyata setan itu menghias-hiasi mereka atas apa yang mereka lakukan. Makanya atas apa yang mereka ketahui. Loh, ini dihias-hiasi oleh setan. Kalau kita tidak mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita telaah. Bahwa lagi-lagi orang yang meminta dan pingin bisa memperalat jin, itu justru manusia tertipu dirinya sendiri. Maka efek yang akan terjadi kalau orang itu minta bantuan kepada jin, lantas saat itu bahagia, kekayaan luar biasa, hidupnya nyaman, maka pasti nanti suatu saat dia akan terjerumus, dia akan mengalami sebuah kemiskinan, dia akan mengalami sebuah kerugian. Karena balasan Allah itulah yang Allah berikan kepada hamba yang murka kepadanya. Ya, rata-rata pun. Itu di realita di lapangan, kalau orang itu kaya, gara-gara minta bantuan kepada jin, maka suatu saat dia akan hancur. Ya, entah tuanya, kalaupun toh nanti itu diberikan kepada anak-anaknya, maka nanti akan keturunannya. Ya, Masya Allah. Ini sebuah realita. Walaupun untuk orang kaya kemudian nanti hancur gara-gara dulu tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan upaya sendiri. Ini bukan jin saja permasalahannya. Demikian juga orang yang makan dari hasil yang haram, dari hasil korupsi, maka nanti efeknya adalah akibatnya kepada diri kita sendiri. Nah, ini akibat yang nanti akan dialami oleh siapapun yang minta bantuan kepada jin hanya untuk sementara waktu. Sehingga teman kami bercerita, di tempat kami itu ada orang kaya yang sebatas usia lidi. Usia lidi. Maksudnya pripun? Lidi ini ya orang itu minta kaya, dukunnya bilang gini, Anda mendapati sebuah kekayaan, Anda akan jaya, tapi sebatas usia lidi. Nek lidi ne wis remek, maka orangnya ikut remek. Nah, insya Allah itu sakit pun tambi. Demikian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, untuk kajian apakah manusia itu mampu menguasai jin? Jawabannya adalah tidak. Tapi kalaupun toh itu mampu, adalah melalui upaya wirid-wirid yang syirkiyah yang harus dihindari dan wajib untuk tidak mengikuti. Dan yang mampu menguasai di dalam ayat-ayat ataupun dalil itu hanya Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Muhammad toh itu pun menyadari bahwa cukup Nabi Sulaiman. Satu waktu, beberapa waktu Rasul pun juga sebenarnya mampu. Tapi karena ingat akan doa Nabi Sulaiman, Rasul sadar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.